penonton sekalian, para subscriber sekalian, atau para follower sekalian. Selamat datang di Gas Global Auto Speed. Kali ini gue berada di Gaikindo Jakarta Auto Week yang berlangsung dari tanggal 10 Maret sampai dengan 19 Maret 2023. Nah, sekarang di tempat gue berdiri ini gue sedang ada di main lobby ya, yang di sini sudah ada banyak tenan-tenan yang tepatnya di aksesoris. Hari ini gue akan muter-muter di sini, ada apa aja di sini, dan yang pasti gue tidak sendirian. Nah, gue akan ditemani oleh salah satu sosok yang sangat fenomenal, bisa dibilang juga legend di dunia otomotif. Langsung aja, ini dia kita kenalkan, Bapak Andi Setiawan. Nih, dia lagi lihat-lihat ini nih. Halo Pak Andi, hey, ya. Apa kabar Pak? Baik. Beliau adalah Pak Andi Setiawan, merupakan Presiden Direktur dari PT Global Auto Indonesia. Nah Pak Andi, hari ini saya mau ajak Pak Andi muter-muter di Gaikindo Jakarta Auto Week. Boleh izin ya Pak ya? Sambil mengulas dunia otomotif seperti apa, ayo kita ikuti keseruan hari ini. Alves ini kalau menurut saya terkait dengan model dan fitur yang ada sangat menarik karena memang teknologinya baru, modelnya juga baru, dan harganya sangat kompetitif ya menurut saya. Di kaca belakang mungkin dia belum menggunakan defogger ya ini. Anti kabut ya Pak ya? Ya. Oke. Mungkin next untuk yang berikutnya mungkin sudah pakai defogger. Tapi ini secara interior sih mewah sih ini Pak. Saya rasa Di kelasnya ya Pak. boleh lah untuk di kelasnya Alves ini dengan harga seperti ini oke. Nah. Saya rasa ini akan menjadi satu perhitungan buat kompetitor yang ada di level-levelnya Alves. MG4. Ini juga sangat menarik, MG4. Oke, kalau menurut Pak Andi ini konsep EV ini apakah nanti semua APM ini akan bergerak ke EV? Karena sekarang kelihatannya kan berlomba-lomba nih Pak. Nah, menurut Pak Andi gimana nih proyeksi mereka terkait EV ini? Saya rasa EV sekarang terutama pabrikan China ya, dari ATPM China, baik Chery, Wuling, MG, ya Hyundai Korea ya, Korea sama China sangat mengharapkan ini pasar di Indonesia ini untuk cepat berkembang, dan mereka banyak mengeluarkan tipe-tipe terbaru. Mungkin Wuling sebentar lagi juga udah ngeluarin yang lain ya, selain EV baru ya Pak ya? EV baru. Makin banyak nih Pak, mobil-mobil yang di range segini ini Iya. emang karena sengaja supaya berlomba-lomba di segmen itu atau seperti apa Pak? Ya pasti mereka lihat pangsa pasarnya itu besar atau tidak. Besar kecilnya pangsa pasar di level small SUV. Makanya kan sekarang ada Alves, ada MG, ZS. Temen ini New ZS ini kayaknya cuma hanya facelift ya, saya lihat ya, ada perubahan-perubahan sedikit. Nah ini ada Mitsubishi, saya akan review Mitsubishi. Boleh. Saya rasa mereka akan membawa XFC ini. Ini tidak akan jauh berbeda terkait dengan model yang kita bisa lihat dengan XFC konsep. Oh, jadi konsep dan realnya nanti kemungkinan tidak akan jauh berbeda gitu Pak? Menurut saya tidak akan jauh berbeda. Karena memang kalau kita lihat lekukan-lekukan semua, mungkin kita rewind ke belakang terkait dengan dulu ada expander yang juga dipajang konsep, tapi hasilnya juga tidak jauh berbeda. Cuman namanya mungkin nggak XFC nih. Ini kan ini disamar-samarkan juga. Nanti mungkin bisa jadi surprise ya, nanti kejutan lah di akhir tahun, mungkin di Agustus. Tapi Pak, kalau menurut Bapak nih, ini kan nggak tahu nih, saya ngelihatnya si XFC ini mungkin secara konsep, apakah ini mengganti Eclipse atau gimana Pak? Saya rasa nggak, memang mereka punya segmen tersendiri. Ini segmennya kalau saya rasa masuknya ke HRV lah. Oh, oke. Kita lihat Agya baru sekarang ini baru launching, mungkin dengan tampilan yang baru juga nih.
Iya, fiturnya juga lumayan udah canggih ya Pak ya sekarang. Ya, Lagi mungkin baru. masuk ke segmen pasarnya Honda juga nih di Brio. Di Brio. Nah, kita lihat di Hyundai masih tetap dengan yang lama, ada Ioniq 5, ada Stargazer, ada kereta. Nggak tahu kenapa tiba-tiba di Indonesia market small SUV sekarang tiba-tiba jadi rame gitu. Memang marketnya paling besar ya small SUV. Akan meningkat terus gitu. Karena memang pricing dan peruntukannya aja yang saya pikir sekarang ini memang banyak dipakai anak-anak muda, Keluarga-keluarga keluarga kecil sekarang ini, dan masih reasonable untuk harganya, masih terjangkau gitu loh untuk harga small SUV yang sekarang ini gitu. Oke Pak, setelah jalan-jalan, sekarang kita saatnya mampir ke booth yang sangat spesial, IceMU Premium Window Film. Ya, Kita mau mampir ngobrol-ngobrol. Ya, balik lagi di Gas Global Auto Speed. Masih bareng Pak Adi Setiawan selaku Presiden Direktur dari PT Global Auto International. Setelah tadi berkeliling-keliling, akhirnya kita sampai juga ke booth IceMU Premium Window Film. Nah, Pak, sebelum mulai masuk ke IceMU Premium Window Film, yang notabene merupakan produk Bapak sendiri nih, saya mau tanya-tanya sedikit, Pak, sebagai bridging di awal. Menurut Bapak, aksesoris saat ini, dunia aksesoris itu seperti apa Pak? Terutama yang kita bisa lihat di sini ada berbagai macam produk aksesoris, dan di sini saya rasa sangat menarik juga. Menurut Bapak bagaimana perkembangan aksesoris saat ini? jadi kalau saya lihat sekarang ini aksesoris itu sudah melihat dari functionnya, dari produk itu sendiri. Dan saya pikir sekarang ini lebih banyak ke electrical ya, seperti dashcam, kita lihat mungkin ya dari fatigue cam, 360, ya mungkin itu yang saya lihat sekarang ini. Jadi selain kaca film ya, kaca film memang selalu setiap tahun itu kaca film ini bertambah gitu loh. Nggak tahu brandnya, tambah lagi brand ini, brand itu gitu loh. Dan saya konsisten nih untuk kaca film nih. Mungkin market Indonesia, saya pikir kaca film memang sangat besar karena setiap mobil kan sudah pasti menggunakan kaca film. Oke, nah ini udah mulai masuk ke kaca film. Kaca film tadi menurut Pak Andi makin banyak, makin seru. Ini kan berarti challenging nih Pak, ya kan? Makin mungkin kalau bukan pengusaha bisa dibilangnya udah sempit nih. Cuman Pak Andi tetap konsisten. Gimana caranya Pak tetap konsisten kayak gitu? Ya, IceMU PT Global Auto International membawa IceMU ke Indonesia itu 7 tahun terhitung dari 2015, dan berkali-kali saya mengatakan bahwa Global Auto International sebagai distributor tunggal IceMU Window Film di Indonesia, bahwa kami konsisten terkait dengan market yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini sudah 5 ATPM yang IceMU bekerja sama dengan 5 ATPM terkait dengan Mitsubishi, Honda, Mazda, Volvo, dan satu lagi itu adalah Wuling. Sekarang ini kalau kita bicara bisnis kaca film adalah bisnis yang harus kita memang betul-betul konsisten dalam segala hal. Saya juga terus meningkatkan kualitas yang saya katakan tadi, maupun kualitas produk maupun kualitas kerja terkait dengan hasil pemasangan, sistem, karyawannya. Kita punya hasil dari installer kita, bagaimana mereka punya skill metric mereka terkait dengan itu juga kita ukur supaya kapasitas ini bisa dimanfaatkan minimal 80-90% gitu. Terakhir nih Pak, saya mau tanya, mungkin ini sedikit personal Pak, terakhir. Bapak kan sudah
berpuluh-puluh tahun di dunia otomotif sebagai pengusaha. Boleh Pak kasih tips atau kasih sepatah dua patah kata buat teman-teman, khususnya anak muda Pak, yang sekarang udah mulai terfikirkan kayaknya gua pengen deh usaha gitu di bidang apapun itu. Bagaimana cara memulainya dan bagaimana cara mempertahankannya? Mungkin dari pengalaman Pak Andi seperti itu. Saya rasa yang diperlukan itu adalah kepercayaan kita, percaya dirinya dulu, terus konsisten, jangan juga hanya baru melakukan sesuatu tapi sudah mau melihat hasilnya. Saya melakukan ini juga panjang prosesnya, jadi harus kita memang betul-betul konsisten, prinsip, ya, itu yang paling penting menurut saya. Dan tetap berusaha terus, tetap melihat bahwa kedepannya seperti apa, dan jangan baru berusaha mau lihat hasilnya gitu. Baru bekerja tapi mau lihat hasilnya. Tanpa melakukan proses, itu tidak akan mungkin. Jadi buat yang muda-muda untuk melakukan ini supaya tough ya, artinya tetap semangatnya harus tetap tinggi, konsisten dan prinsip. Menurut saya itu. Oke. So guys, intinya apa yang kita tabur itu yang kita tuai dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja Pak segmen kita Ya, kali ini. terima Terima kasih. kasih banyak Pak Andi Setiawan selaku Presiden Direktur dari PT Global Auto International yang tadi disebutkan sudah memiliki 2 produk keunggulan yaitu Ice New untuk window film dan System X Ceramic Protection untuk coating. Terima kasih banyak Makasih. Pak Andi buat Makasih. teman-teman. Sampai jumpa di episode Gas Global Auto Speed berikutnya.